Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Terasalem Dataiken volume 10 part 4. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan perlihatkan Rimuru yang sangat menyesal karena tak melihat pertarungan Hinata, dan kita juga diperlihatkan Rimuru yang ingin meningkatkan kekuatan Adalman. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Sebelumnya, Ramirez telah memberitahu Rimuru jika Hinata Sakaguchi telah menantang labirin dengan sangat cepat hingga berhasil sampai di lantai 100 labirin. Yang akhirnya, giliran Veldora untuk bertarung telah tiba. Rimuru yang mendengar itu pun sedikit terkejut. Serius? Apakah kau benar-benar melawannya, Veldora? Veldora tertawa dan menjawab, "Kuahahahahaha. Sebagai bos terakhir labirin, aku menyambut semua penantang yang tiba di hadapanku. Aku tak akan lari ataupun sembunyi." Dan tentunya, Rimuru sangat penasaran dengan hasilnya. Karena Rimuru tahu jika Veldora lebih kuat dari dirinya, Rimuru yakin jika Veldora tak akan kalah dari Hinata. Di samping itu, Rimuru juga penasaran bagaimana cara Hinata untuk menghadapi Veldora. Veldora kemudian menjawab bahwa tentu saja dirinya telah menang. Hinata memang benar-benar kuat, bahkan teknik berpedangnya sangat mirip dengan pahlawan terpilih yang menyegelku di masa lalu. Namun sebaliknya, gaya bertarungnya agak berbeda. Myrmel juga mengatakan bahwa itu adalah pertarungan yang sangat menarik, seperti yang diharapkan dari Hinata sama. Dia bertarung dengan sungguh luar biasa. Rimuru menjawab, sudah kuduga, Veldora pasti akan menang. Tapi sangat disayangkan, aku tak melihat pertarungannya. Bahkan pertarungan mereka juga tak direkam secara permanen. Aku benar-benar idiot karena melewatkan hal penting seperti itu. Masayuki berkata, benar sekali, Hinata-san sangatlah kuat. Meskipun semua orang berdebat tentang siapakah di antara aku dan Hinata-san yang lebih kuat, tentu saja sudah jelas bahwa Hinata-san lah yang jauh lebih kuat. Dan jujur saja, aku merasa pusing kepala setiap kali mendengar perdebatan seperti itu. Namun di satu sisi, Myrmel tersenyum dan mengatakan jika Masayuki sama terlalu merendah. Myrmel sepertinya menganggap jika Masayuki benar-benar kuat. Mendengar jawaban Myrmel tersebut, Masayuki hanya bisa tersenyum kaku di wajahnya. Setelah itu, Rimuru kemudian bertanya kepada Veldora tentang pertarungannya dengan Hinata. Veldora kemudian mengatakan bahwa Hinata sekilas mirip dengan pahlawan terpilih yang menyegelku di masa lalu. Tetapi, pahlawan terpilih yang berhasil menyegelku seharusnya melakukan serangan-serangannya secara efektif dan efisien. Namun sebaliknya, wanita yang bernama Hinata ini telah mencoba berbagai macam serangan untuk melihat mana serangan yang efektif kepadaku. Hinata telah mencoba berbagai macam serangan tak berguna, seperti melancarkan sihir, mantra, alat sihir, dan bahkan artefak sihir sekalipun. Dan tentunya, serangan-serangan seperti itu tak akan mempan kepadaku. Tapi ngomong-ngomong, serangan terakhirnya cukup bagus. Meskipun sesaat, dia berhasil menyakitiku. Itu adalah serangan yang mirip seperti Absolute Severance dari pahlawan terpilih di masa lalu. Mungkin yang dimaksud Veldora adalah serangan Melt Slash yang kemungkinan adalah kartu Truth Hinata, gumam Rimuru. Ramirez juga mengatakan jika Hinata itu lebih kuat dari Raja Iblis Clayman. Bahkan beberapa anggota Raja Iblis Octagram mungkin akan dalam bahaya jika mereka ceroboh. Ya, di sini Rimuru benar-benar menyesal karena tak bisa melihat pertarungan Hinata melawan Veldora. Tapi ya sudahlah, Rimuru kemudian akan mendiskusikan masalah yang dikhawatirkan Ramirez sebelumnya. Karena datangnya Hinata dan Kesatria Suci yang menantang labirin tersebut, Golem Guardian yang merupakan bos lantai 70 telah hancur lebur dan tak bisa dihidupkan kembali. Dengan kata lain, tidak ada yang menjaga lantai 70 labirin. Selain itu, Ramirez juga mengatakan jika bos lantai 60 yaitu Adalman ternyata sangatlah lemah. Ramirez merasa jika Adalman lebih lemah dibanding Gozer dan Mezer di lantai 50. Ramirez pun bertanya-tanya apakah Adalman sedang memiliki masalah.
Di samping itu, Zegion juga masih tertidur di dalam kepompongnya. Kumara yang menjaga lantai 90 ternyata berada dalam mode anak kecilnya dan telah ditugaskan untuk menjaga Chloe dan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, banyak bos labirin yang tak bisa menjaga lantai labirin. Jika itu dibiarkan, party Green Rebellion akan terus menerjang lantai demi lantai dan mungkin akan menaklukkan labirin ini. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Ramirez dan Myormel sebelumnya. Ramirez kemudian meminta solusi kepada Rimuru. Namun Rimuru mengatakan agar Ramirez tak perlu terlalu khawatir. Aku sudah menempatkan beberapa perangkap di lantai 41 sampai 49. Perangkap pamungkas yang kusiapkan di lantai 49 adalah gerombolan slime dari berbagai jenis. Gerombolan slime itu akan menyembur dan menyatu menjadi slime raksasa yang tebalnya lebih dari 3 meter. Jalan ke depan dan ke belakang akan diblokir, dan selain itu, aku masih punya perangkap-perangkap lainnya juga. Tujuan semua perangkap ini adalah untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Meskipun aku tak yakin perangkap itu dapat mengalahkan mereka, tapi kita bisa menggunakan waktu yang kita peroleh untuk memikirkan tindakan balasan. Dengan waktu itu, Rimuru berniat untuk memastikan kondisi Adalman. Adalman di masa lalu adalah seorang kardinal yang memiliki peran sebagai uskup agung. Adalman adalah tipe pendukung. Ini adalah kesalahan kita untuk membiarkannya menjadi bos lantai sendirian. Kita harus menemukan rekan untuknya untuk menjaga garda terdepan. Dan untuk golem guardian yang hancur, kita tak punya pilihan lain selain membuatnya yang baru lagi. Sedangkan untuk lantai 80 ke bawah, kupikir kita hanya bisa menunggu Zegion. Jika Zegion sudah terbangun, tak akan ada satupun penantang amatir yang bisa melukainya. Ada juga naga yang disiapkan Milim. Mereka mungkin akan berevolusi setelah tinggal di labirin seiring berjalannya waktu. Dan pada saat itu, Rimuru kemudian meminta bantuan Ramirez dan Veldora untuk melakukan sesuatu hal yang ingin Rimuru coba nantinya. Dan tentunya Ramirez dan Veldora bersedia membantu Rimuru. Di saat Rimuru akan segera melakukan tindakan, Rimuru meminta Mas Sayuki dan Myormel untuk bertindak seperti biasanya. Dengan demikian, diskusi kali ini pun berakhir. Setelah itu, Rimuru kemudian mengajak Suna dan Sion untuk pergi ke lantai 60 labirin. Ya, lantai 60 adalah lantai yang dijaga oleh Adalman. Sesampai di sana, Adalman langsung berlutut untuk menghadap Rimuru Sama. Saat ini Adalman terlihat sangat senang dengan kedatangan Rimuru Sama secara pribadi. Namun di saat yang sama, Adalman juga sangat menyesal atas kegagalannya dalam menjaga lantai 60 ini. Ya, Adalman sebelumnya telah dikalahkan dengan mudah tanpa sempat merapalkan serangan satupun. Adalman pun mengatakan jika ia rela untuk menerima hukuman apapun dari Rimuru Sama. Namun di sini Rimuru tak berniat untuk menghukum Adalman, dan sebaliknya Rimuru berniat untuk membuat Adalman jauh lebih kuat. Rimuru kemudian bertanya sejauh mana Adalman bisa menggunakan sihir sucinya. Namun sayangnya Adalman mengatakan jika ia sudah tak bisa menggunakan sihir suci lagi. Jadi gini Pak, pada dasarnya sihir suci hanya terbatas pada mereka yang telah membuat perjanjian dengan dewa. Dewa dalam pengertian ini merujuk pada orang yang dapat memanipulasi partikel roh seperti halnya Raja Iblis Ruminas. Adalman sebelumnya adalah pengikut Ruminas, namun karena Adalman kehilangan kepercayaannya kepada Ruminas dan malah memuja Rimuru, ia pun tak bisa menggunakan sihir suci lagi. Dan karena itulah Rimuru membawa Suna untuk membantu Adalman dalam menguasai sihir suci lagi. Sedangkan menurut Suna bisa menggunakan sihir suci karena unik skill analisnya untuk meniru sihir suci. Selain itu, Suna juga memiliki kepercayaan kepada Rimuru Sama dan percaya kepada kekuatannya sendiri dari lubuk hatinya. Dan karena itulah Suna bisa menggunakan sihir suci. Jadi intinya, elemen paling penting dalam melakukan sihir suci adalah sebuah kepercayaan kepada seseorang. Setelah mendengar penjelasan Suna tersebut, Rimuru kemudian akan memberikan kepada Suna dan Adalman rahasia pokok dari iman dan rahmat yang Rimuru pelajari dari Ruminas sebelumnya. Jika Suna dan Adalman mempercayai Rimuru, maka mereka berdua akan mampu menggunakan sihir suci dan meningkatkan sihir suci mereka. Mendengar itu, Adalman pun senang sekali dan memuja Rimuru. Dan betapa mengejutkannya, Adalman merasakan kekuatan yang meluap dalam dirinya. Adalman kemudian mengulurkan tangannya dan muncullah cahaya merah terang yang terkonsentrasi. Ya, itu adalah sihir suci Holy Cannon.
Melihat itu, Rimuru merasa jika pelatihan kali ini telah sukses. Rimuru kemudian meminta Adalman untuk menguasai sihir yang lebih tinggi lagi. Dan setelah Rimuru ingat-ingat, Adalman seharusnya juga memiliki seorang teman yang memiliki kemampuan bertarung. Ya, orang itu adalah Albert. Ilmu berpedangnya bahkan bisa membuat Hakuro kesulitan. Dan setelah mengingat itu, Rimuru kemudian menitipkan sebuah perlengkapan kepada Adalman, yaitu pedang dan baju besi untuk Albert. Rimuru ingin Albert menjadi garda depan untuk melindungi Adalman. Ya, itu bukanlah sebuah perlengkapan biasa. Rimuru telah memberikan perlengkapan terkutuk yaitu Curse Sword dan Curse Mail. Curse Sword adalah pedang terkutuk yang menyerap kekuatan kehidupan dari sekitarnya dan mengubahnya menjadi kekuatan serangan. Sedangkan Curse Mail adalah baju besi yang dapat meningkatkan daya tahan dan pertahanan terhadap sihir. Dan tentunya Adalman pun sangat senang dan berterima kasih kepada Rimuru Sama. Sebelum Rimuru Sama pergi, Adalman tiba-tiba meminta izin kepada Rimuru Sama jika ia ingin membawa hewan peliharaannya ke tanah ini. Dan tentunya Rimuru langsung memberikan izin kepada Adalman. Rimuru juga mengatakan jika malam ini Ramirez akan mendekorasi ulang lantai 60 ini dengan gaya ruang singgasana yang megah. Jika kau memiliki sebuah ide khusus, kau bisa mendiskusikannya dengan Ramirez nantinya. Setelah mengatakan itu, Rimuru pun langsung pergi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.